Shalom. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang percaya katakan amin. Kita ada hari ini karena anugerah dan cintanya dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya berjudul Renungan Firman Tuhan tanggal 13 Mei 2020. Saya berjudul Renungan Firman Tuhan, dari dalam hati kita pasti mengalir aliran-aliran air hidup. Yang percaya katakan amin. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 38. Demikian firman Tuhan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran-Mu yang singkat hari ini akan menolong kami untuk menikmati dan mengalami perkara-perkara supranatural dalam hidup kami. Sebab kami punya firman yang membawa kami untuk mengalami semuanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 tadi yang kita baca, firman Tuhan berkata, barang siapa atau setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saudara, kalau saudara membaca dengan baik ayat ini, maka saudara akan menemukan ada sebab dan akibat. Akibatnya adalah akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tapi sebelum akibat ini terjadi, saudara, ada penyebabnya. Penyebabnya adalah percaya kepada Yesus. Nah, karena itu percaya itu amat penting. Percaya merupakan dasar, merupakan awal sebelum kita melihat ada aliran-aliran air hidup yang mengalir dari hidup kita. Nah, saudara, mari kita melihat dengan cepat definisi daripada percaya atau yang kita kenal dengan iman. Percaya atau iman merupakan suatu tindakan penyangkalan diri, sehingga kita tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan diri sendiri, tapi melekatkan diri kita kepada kuasa dan perkataan Dia yang kita percayai. Dalam bahasa Ibrani, kata percaya atau beriman itu menggunakan kata aman, yang artinya berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki, atau berketetapan hati untuk meyakini sesuatu karena sesuatu itu dapat dipercayai atau diandalkan. Nah, itu dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata pistis, yang artinya mempunyai pengertian percaya kepada, mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada suatu objek. Dalam hal ini adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam perjanjian lama bahasa Ibrani dan dalam perjanjian baru bahasa Yunani, maka kita bisa merangkum dua pengertian ini dengan 4 definisi iman. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai iman atau kita bicara mengenai percaya, maka saudara, yang pertama adalah menaruh percaya dan harapan hanya kepada Tuhan. Ini pengertian pertama. Jadi kalau saudara dan saya kita berkata kita percaya kepada Yesus, maka kita harus menaruh kepercayaan kita dan harapan kita hanya kepada Yesus. Tidak boleh kepada siapapun, tidak boleh kepada kekuatan manapun. Saudara dan saya, mari kita belajar hari-hari ini untuk menaruh percaya kita dan harapan kita hanya kepada Yesus. Sebab ini awal, ini basic, ini adalah sebab, ini penyebab. Sebelum aliran-aliran air kehidupan mengalir dari hidup kita, maka penyebabnya adalah saudara dan saya, kita harus percaya kepada Yesus. Nah, definisi percaya yaitu mempercayakan diri hidup kita dan menaruh harapan kita hanya kepada Yesus. Tidak boleh yang lain. Only one, hanya Yesus satu-satunya tempat kita menaruh kepercayaan kita dan harapan kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus pada pagi hari ini, mari kita beralih. Kalau kita sudah menyimpang, selama ini kita menaruh harapan kita dan kepercayaan kita kepada satu kekuatan di muka bumi ini. Mari, dengan kondisi-kondisi yang sukar hari-hari ini, Tuhan sedang menggiring kita dan membawa kita untuk kembali menaruh harapan kita hanya kepada Yesus. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ada banyak orang yang kemudian punya satu denominasi gereja, dan kemudian ketika dia pindah ke kota yang lain atau dia pindah ke tempat yang lain, dan kemudian denominasi gerejanya tidak ada di kota itu atau tempat itu, maka kemudian dia tidak mau masuk gereja karena dia berkata, Yesus hanya ada di gerejaku. Hei, dengar saudara-saudara, Yesus itu ada di setiap gereja. Setiap gereja yang memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Yesus ada di sana. So, perhatikan, selama saudara dan saya kita menaruh pengharapan kita dan kepercayaan kita hanya kepada Yesus,
Hanya Yesus satu-satunya harapan kita. Saya berdoa biar saudara dan saya kita punya understanding ini. Mari kita kembali kepada jalan yang benar. Hanya Yesus. Kita tidak boleh di hari-hari ini saling menyalahkan, saling menyerang satu gereja dengan gereja yang lain. Mari kita satukan iman kita. Kita sebagai tubuh Kristus, mari kita bersatu bersama-sama. Hanya Yesus satu-satunya tempat kita menaruh harapan kita dan kepercayaan kita kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Stop dengan benturan-benturan. Stop dengan saling menyerang. Ini waktunya di mana kita boleh bersatu, bergandeng tangan sebagai tubuh Kristus, berdoa bagi Tuhan agar supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya untuk mengangkat COVID-19 dari negeri kita, bahkan dari bumi ini, sehingga kita bisa hidup normal lagi dan mengalami semua janji Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, pengertian atau definisi iman yang saya rangkum dari Perjanjian Lama, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Maka saya menemukan definisi iman artinya kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan hanya Tuhan Yesus yang menjadi andalan dalam seluruh kehidupan kita, bukan yang lain. Hanya Yesus andalan kita satu-satunya. Kau Tuhan jadi andalanku. Saya berdoa saudara-saudara hari-hari ini, iman ini adalah ungkapan pengandalan kita kepada Tuhan. Orang yang berkata dia beriman, dia percaya kepada Yesus, hanya Yesus yang menjadi andalan hidupnya. Yang ketiga, berpegang teguh. Definisi iman yang ketiga adalah berpegang teguh. Berpegang teguh hanya kepada Yesus, bukan yang lain. Sebab saudara dengar, kekuatan dunia ini bisa tumbang. Saudara perhatikan masa COVID-19 ini. Kita melihat tidak ada satupun yang mampu, kekuatan jabatan, kekuatan harta tidak mampu menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. So karena itu maka mari kita berpegang hanya kepada Tuhan. Yang lain bisa tumbang, yang lain bisa roboh, yang lain bisa jatuh, tapi hanya Yesus satu-satunya. Dengar saudara-saudara, dunia bisa bergoncang, tapi sorga tidak pernah tergoncangkan. Karena itu mari saudara dan saya, kita berpegang teguh hanya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, definisi iman yang keempat adalah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan sebagai sumber dan dasar hidup kita. Sebagai sumber dan dasar hidup kita. Yesus sebagai sumber berkat, Yesus sebagai sumber pertolongan, Yesus sebagai sumber mujizat, Yesus sebagai sumber kebahagiaan, Yesus sebagai sumber sukacita. Hanya Yesus. Bahkan Yesus sebagai sumber dari keselamatan hidup kita. Dan karena itu mari kita menjadikan Yesus sebagai dasar dalam membangun kehidupan kita. Haleluya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari definisi iman ini maka saya menemukan ada dua dimensi iman yang saya ingin sampaikan dengan cepat. Dimensi iman yang pertama, selama kita ada di bumi tentunya, ada satu dimensi iman yang paling penting adalah kita beriman bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, surga itu menjadi tempat kita. Tapi selama kita ada dalam dunia, saya menemukan ada dua dimensi iman. Dimensi yang pertama, hati yang percaya kepada Tuhan dapat dibuktikan dengan perbuatan. Di dalam kitab Yakobus pasal 2 kita berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. So saudara dan saya, kalau kita berkata kita beriman kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, maka kita harus buktikan itu dengan kita melakukan, mempraktekkan firman di dalam hidup kita. Ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, maka saudara-saudara, dia tidak tahu daerah tempat di mana Tuhan memanggil untuk membawa dia ke sana. Tapi karena dia percaya, dia melangkah. Dia percaya kepada Allah, dia melangkah. Itu sebabnya Abraham diberi nama, diganti nama dari Abram menjadi Abraham, bapa segala orang beriman. Saya berdoa hari-hari ini, mari kita belajar. Jangan mempertimbangkan firman dengan logika kita. Setiap firman, belajarlah percaya, belajarlah taat, supaya kita mengalami segala perkara yang dahsyat dari Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dimensi iman yang kedua, iman adalah kesediaan kita untuk berusaha mengenal pribadi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Dia juru selamat kita, maka saudara dan saya, kita harus berusaha. Iman itu berusaha mengenal pribadinya. Sebab kalau kita mengenal pribadi Tuhan, maka kita makin mencintai Dia. Kalau kita mengenal siapa pribadi Tuhan, maka kita makin lengket sama Dia. Makin kita jadikan Dia sebagai andalan hidup kita, sebab kita kenal siapa Tuhan kita. Saudara-saudara, kalau iman seperti ini terwujud di dalam hidup kita, maka akibat yang akan muncul dalam hidup kita, Alkitab berkata,
dari dalam hatinya, dari dalam hidup kita akan mengalir aliran-aliran hidup. Saudara-saudara, ketika kita punya iman dengan pola yang benar, dengan kehidupan iman yang benar, maka akan mengalir aliran sukacita, mengalir damai sejahtera, mengalir kebahagiaan, mengalir berkat, mengalir mujizat, mengalir perkara-perkara yang gagah perkasa di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. So saya berdoa, tidak lagi kita menjadi orang-orang yang gersang di dalam hidup kita, tapi dalam diri kita dipenuhi dengan sukacita surgawi, berkat surgawi, mujizat surgawi, perkara-perkara surgawi yang gagah perkasa itu mengalir dalam hidup kita, sehingga kita penuh dan kemudian kita akan alirkan itu lewat hidup kita, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saya berdoa, hari ini adalah hari di mana saudara dan saya menikmati perkara-perkara yang gagah perkasa di dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya firman-Mu kekuatan kami. Hari-hari ini, di dalam perjalanan di masa yang sukar ini, Tuhan akan membawa kami untuk mengalami perkara-perkara yang gagah perkasa. Sebab kami menaruh harapan dan kepercayaan kami hanya kepada Yesus satu-satunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.